Mari pagi hari ini kembali kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab dalamnya kasih-Nya dalam hidup kita, sanggup menuntun kita, mengubah hidup kita. Terima kasih Bapa, buat pagi hari ini kami boleh kembali datang. Naikkan sembah kami kepada Engkau Tuhan. Naikkan pujian kami hanya bagi Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau
Kau yang kami sembah, Kau yang layak terima pujian. Yesus, kami bersyukur dengan darah-Mu yang tercurah. Kau ampuni kami, Yesus. Kau Allah yang kami sembah, Allah yang layak terima syukur, terima sembah kami bagi-Mu. Oh ya la-la-la-Mu, ya la-la-la-ya she-de-de-de-de-de, ya la-la-la-la-la-la-la-Mu. Kau yang terindah, Kau yang termanis, Yesus. Kau yang terindah, Kau yang termanis, Kau yang kami sembah, kami puji. Aku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Biar seumur hidup kami menyembah Engkau, melalui musim demi musim bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya yang kami sembah Allah yang setia, selalu ada di setiap musim hidup kami. Engkau layakkan kami, Engkau tuntun kami dengan kasih setia-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah Kau Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang setia. Kau tak pernah biarkan kami sendiri, Kau tak pernah lepaskan kami. Takkan kami ragu akan kasih-Mu, takkan kami takut melangkah. Sebab Kau kekuatan, sebab Engkau pujian kami. Kami percaya Yesuslah Tuhan, Yesuslah Allah yang perkasa. Kami menyembah-Mu. Oh, lalabaya syik,
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenankan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Pertenangan-Mu ya, teguhkan hatiku. Amin, amin. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Pertenangan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan.
Hanya Yesus
Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari angkat suara lebih tinggi, katakan Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kami percaya Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, hanya Yesus, Kau penolong yang setia. Kami bersyukur, Kau Allah yang sanggup Tuhan. Kau Allah yang sanggup. Kami bersyukur. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, amin, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup
sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Engkau sanggup, Engkau sanggup, Yesus. Aku percaya Engkau ajaib, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Engkau sanggup Tuhan, Engkau yang sanggup, Yesus. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, amin, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari satukan hati kita, naikkan doa-doa syafaat kita nanti dengan kasih Bapak Pendeta Semian yang akan pimpin kita dalam doa syafaat. Bersyukur buat segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami, sebab Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang melakukan perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur buat segala sesuatunya, dan kami percaya hari-hari ke depan adalah hari-hari yang indah bersama Engkau senantiasa. Pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Teruslah Tuhan nyatakan lawatan-Mu yang ajaib dan penuh kuasa itu atas bangsa dan negara ini. Teruslah Tuhan Engkau memberkati pemerintahan ini Tuhan, bahwa mereka untuk terus melakukan perkara-perkara yang indah bersama dengan Tuhan, dan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan, pembangunan infrastruktur maupun sarana-sarana lainnya, perekonomian yang terus dipulihkan oleh Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, bahwa bangsa dan negara ini untuk hidup dalam hidup yang saling bergotong royong, saling menolong, berkesinambungan Tuhan dalam ikatan toleransi yang indah. Tuhan Engkau menjamah setiap orang yang mencoba mengganggu untuk kesatuan bangsa dan negara ini. Tuhan Engkau nyatakan kasih-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh berbalik dari perbuatan mereka yang tidak baik, dan mereka boleh karunia-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa biarlah Engkau terus memberkati kota di mana kami berada tinggal Tuhan. Engkau memberkati kota Semarang, Engkau memberkati Tuhan di mana keberadaan kami, anak-anak-Mu, gereja-gereja-Mu, sama hamba-hamba-Mu yang ada Tuhan. Biarlah kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan yang Tuhan nyatakan. Engkau memberkati kota kami, pemerintahan yang ada, keamanan ketertiban yang ada, bahkan juga sinergisitas untuk kemajuan kota ini. Engkau memberkati Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu dalam setiap penggembalaan pelayanan mereka. Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan,
Jemaat-jemaat Tuhan tetap setia untuk bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, dipengembalan oleh para hamba-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk keutuhan gereja, kesatuan mereka, bahkan jiwa-jiwa yang terus Engkau kirimkan untuk digembalakan, dibawa dalam pertumbuhan rohani bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati juga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada pada hari ini. Baik mereka yang bekerja di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, bahkan mereka yang bekerja di rumah sekalipun Tuhan, Engkau memberkati hidup mereka sehingga apa yang mereka kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan itu boleh mencukupkan bahkan berkelimpahan dalam hidup mereka. Berkati mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, baik sebagai ibu rumah tangga yang membawa anak-anak mereka, menjaga anak-anak mereka untuk bertumbuh. Biarlah Engkau juga memberkati pertumbuhan anak-anak mereka. Berkati juga setiap keluarga-keluarga hidup rukun, damai sejahtera. Ada berkat Tuhan melimpah atas setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang mengalami penderitaan, mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, apapun yang mereka hadapi, Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan hidup mereka. Biarlah Engkau memperdamaikan mereka dan memberkati mereka. Memberkati juga mereka yang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Allah sumber kekuatan mereka, Allah sumber kesembuhan mereka, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau memberkati setiap kami anak-anak Tuhan, dan kami percaya Tuhan, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu berada dalam kasih karunia-Mu, dan seluruh jemaat-Mu tetap setia untuk beribadah dan bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat semuanya, dan kami percaya nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Dan kalau sebentar kami akan dengar firman-Mu, berbicaralah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di hadirat Tuhan pada saat ini, dan kita boleh mencari dan menyembah Dia. Di awal minggu ini saya rindu kita untuk belajar kembali bagaimana teladan Yesus dalam excellent kehidupannya. Yesus pada umur 12 tahun. Minggu lalu saya sudah sharekan bagaimana ada gap, ada bagian hidup Yesus yang tidak diceritakan. Kelahirannya diceritakan, tapi kemudian ada gap, ada celah yang tidak diceritakan. Lalu ada kisah di Lukas 2 ayat 41 tentang Yesus saat umur 12 tahun. Lalu ada gap lagi sampai dia usia 30 tahun. Nah, pasti ini hal yang penting sampai umur 12 tahun diceritakan. Memang ada kitab-kitab lain yang bukan termasuk kitab kanon, yaitu bukan kitab yang diakui oleh gereja mula-mula. Kanon itu adalah, kanonisasi adalah bagaimana gereja mula-mula mereka merumuskan mana kitab yang dianggap sebagai layak masuk dalam Alkitab kita, mana yang tidak, ya. Dan ada beberapa kitab yang ternyata penulisannya bukan pada abad pertama, jadi jauh dari Yesus, dan itu ditolak oleh gereja mula-mula. Termasuk di situ ada cerita bagaimana Yesus waktu kecil dia membuat burung dari lumpur, dari tanah liat. Lalu kemudian dia hembusi nafas dan itu menjadi burung yang terbang. Nah, mungkin Anda pernah mendengarnya dari agama lain menceritakan itu. Tapi saudara, saya mau berkata bahwa itu memang ada, ditulis di sebuah kitab, tapi kitab itu ditulis di abad kedua. Jadi bukan pada zamannya para murid Yesus, dan tidak dimasukkan di dalam kitab perjanjian baru. Sehingga kita tidak, kalau gereja mula-mula saja mereka tidak mengakui kitab itu, maka kita juga tidak bisa mengatakannya. Makanya saudara jarang mendengar cerita itu dalam Kristen, karena memang kita
tidak menggunakan cerita itu, saudara. Ya, nah tetapi kalau Anda mendengar ya oke lah, didengar saja karena itu di agama lain memakai kitab itu, tapi kita sendiri tidak mengakuinya sebagai bagian dari Alkitab. Nah, tetapi yang jelas dikatakan oleh Alkitab yaitu ada di dalam Lukas 2 ayat 41. Mari kita baca ulang. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Sampai di sini dulu, saudara. Saudara, hari Sabtu lalu saya sudah cerita bagaimana kok bisa Yesus ketinggalan. Rupanya memang tradisi di sana, dalam perjalanan itu wanita dan anak-anak yang kecil ada di depan, sementara pria dan anak-anak yang pria yang lebih dewasa, anak-anak remaja, mereka ada di barisan belakang. Dan Maria mungkin berpikir Yesus ada bersama keluarga, bersama Pak Yusuf, ada di bagian belakang barisan, sehingga tidak ketemu. Ya, nah karena yang di depan adalah ibu-ibu dan anak-anak pria yang masih kecil-kecil. Tapi Yusuf sendiri mungkin juga berpikir Yesus baru 12 tahun, belum sampai 13. Dia masih anak-anak juga, tidak ada bersama Yusuf. Yusuf pikir mungkin dengan mamahnya di depan, karena ini untuk pria dewasa di bagian belakang. Nah, Yesus di usia yang nanggung, saudara, 12 tahun. Setelah satu perjalanan jauh, baru mereka sadar Yesus tidak ada bersama mereka. Sabtu lalu saya berkata, kalau Anda kehilangan Yesus dan Anda menyadarinya, itu hal yang baik. Kalau orang yang mau mencari, pasti akan bertemu dengan dia. Dan bersyukur Yusuf dan Maria mencari, dan mereka mencari sepanjang perjalanan balik. Ketemu keluarga, ditanya, Yesus ada bersama kamu enggak? Yesus di tempatmu enggak? Ketemu dengan mungkin Simon Petrus yang masih kecil, dia berkata, lihat Yesus enggak? Simon berkata, enggak lihat. Mungkin ketemu Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedeus, gimana? Kelihat Yesus enggak? Aduh, enggak ketemu. Saudara, dia ketemu dengan keluarganya. Ada sanaknya Maria mungkin yang namanya Elizabeth. Ya, Elizabeth, lihat enggak? Waduh, enggak lihat. Saudara, sepanjang jalan mereka mencari Yesus dan tidak ketemu, hingga mereka sampai ke Yerusalem. Dan menarik, saudara, Yesus ternyata ada di bait Allah, sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Yesus ada di bait Allah. Jadi kenapa Yesus excellent hidupnya? Karena sejak kecil Yesus suka di bait Allah, suka mendalami soal rohani. Saya sudah berkata berkali-kali dalam excellent spirit bahwa ini adalah kuasa Roh Kudus. Dan untuk Anda mempunyai excellent spirit, Anda harus dekat dengan Tuhan. Dan Yesus membuktikan sejak 12 tahun dia sudah dekat dengan Tuhan lebih dari yang lain, lebih dari kesempatan yang lain. Mari coba kita bayangkan sekali lagi.
Yesus umur 12 tahun, kalau sekarang seperti anak 6 SD atau 1 SMP. Dan yang luar biasa adalah, bayangkan dia lebih suka tinggal di bait Allah daripada tempat lain. Bayangkan hari itu mungkin Yusuf dan Maria, dia sudah mencari di antara keluarganya dan tidak ketemu. Dia sampai ke kota Yerusalem. Mungkin mereka datang ke tempat di mana gerbang, pintu gerbang yang banyak orang, yang banyak keramaian di dekat pintu gerbang. Tapi Yesus lebih suka bait Allah daripada keramaian. Mungkin seandainya hari itu ada tempat penjual mainan di mana anak-anak suka berkumpul di tempat penjual mainan. Mobil-mobilan, belum ada mobil-mobilan ya, mungkin kuda-kudaan, mungkin kereta-keretaan, mungkin pedang-pedangan. Tapi ketika Yusuf Maria sampai ke tempat penjual mainan, ternyata Yesus tidak ada di situ. Karena Yesus lebih suka di bait Allah daripada di tempat penjual mainan. Mungkin Yusuf Maria berpikir lagi, ini anak 12 tahun, mungkin suka di taman bermain. Kalau zaman sekarang ada perosotannya, ada gantungannya, ada tempat buat muter-muter, ada mungkin outboundnya, ada tempat untuk bergantungan. Yesus pasti suka ke taman bermain anak-anak. Kalau sekarang tempat hiburan anak-anak. Tapi ketika Yusuf Maria sampai ke bagian itu, ternyata Yesus tidak ada. Yesus lebih suka bait Allah daripada taman bermain, daripada taman rekreasi. Mungkin kalau hari itu sudah ada, Yusuf Maria akan berpikir, Yesus mungkin ada di kebun binatang. Anak-anak 12 tahun suka dengan binatang. Mereka pengen lihat singa, pengen lihat macan, mungkin pengen lihat berbagai macam burung. Tapi seandainya ya, hari itu sudah ada kebun binatang dan mereka sampai di sana, ternyata Yesus tidak ada juga. Kenapa? Karena Yesus lebih suka 3 hari ada di bait Allah daripada di kebun binatang. Mungkin tempat yang dituju lagi, Yusuf Maria tidak langsung ke gereja. Dia akan cari tempat, kira-kira anak 12 tahun suka di mana lagi. Oh, jangan-jangan ini anak remaja yang sedang masa pertumbuhan, makannya banyak. Jangan-jangan Yesus ada di rumah makan, di warung, tempat jual minuman, tempat jual makanan. Lalu mereka mengunjungi tempat-tempat makan, tempat-tempat di mana mereka makan, tempat-tempat yang biasa Yesus makan dengan keluarga ini. Tapi ternyata Yesus tidak ada di warung, Yesus tidak ada di rumah makan, Yesus tidak ada di sana. Kenapa? Karena Yesus lebih suka di bait Allah daripada ada di warung itu. Dan setelah mungkin, Yesus mungkin nggak tahu tempat mana, tempat buat tidur, tempat buat santai, tempat buat main-main dengan anak-anak lain. Tapi ternyata Yesus tidak ada di sana semua. Hingga akhirnya setelah 3 hari, jadi mereka tidak langsung datang, langsung mencari ke bait Allah, saudara. Mereka muter-muter dulu yang lain. Karena mereka hanya seperjalanan jauhnya 1 hari. Lalu mereka kembali ke Yerusalem dan tidak langsung mencari di bait Allah. Karena mungkin bait Allah adalah tempat terakhir yang mereka pikir Yesus di sana. Mereka pikir anak kecil akan suka di taman bermain. Mungkin mereka pikir anak kecil akan suka di kolam air yang ada ikan-ikannya, atau tempat ada makanannya, ada jual mainan, tempat rekreasi. Ternyata tidak semua. Hingga akhirnya ya sudahlah, kita ke bait Allah saja. Dan Alkitab berkata bahwa Yesus ada
di tempat bait Allah. Tempat yang tidak dipikirkan oleh orang tua, bahwa anaknya lebih suka di bait Allah. Enggak seperti anak-anak yang lain. Dan ngapain di bait Allah? Di bait Allah tidak ada taman bermain, tidak ada tempat untuk rekreasinya, tidak ada tempat buat nonton ikan di kolam. Saudara, ini bahkan acaranya acara serius. Dikatakan ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Kalau sekarang para pendeta, para teolog, para profesor Alkitab sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Jadi kalau Anda membaca kisah tadi, ini adalah kisahnya di akhir setelah selesai perayaan Paskah. Jadi acara Paskahnya sudah selesai. Nah, di acara Paskah itu semua orang dari berbagai wilayah Israel, bahkan ada yang dari luar negeri, mereka berkumpul ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama-sama. Lalu ketika acara selesai, mereka pulang dengan rombongan-rombongan mereka. Seperti Yusuf dan Maria ini mau pulang, sudah pulang ke Nazaret. Tapi ternyata di bait Allah masih ada yang tinggal. Siapa? Mereka adalah para alim ulama, para pendeta. Tidak pulang duluan. Mengapa? Ini bukan sekedar para pendeta, para teolog yang ada di Yerusalem, tapi ini adalah kesempatan berkumpul para teolog, para rabi, para guru, para pendeta dari berbagai kota, dari berbagai negara. Mereka datang bersama-sama dengan rombongan jemaat tadi. Tapi ketika jemaat sudah pada pulang, maka para ahli teologia ini mereka tetap tinggal di bait Allah. Kenapa? Ini kesempatan setahun sekali, acara yang bisa kumpul, reuni, ya. Tapi juga bukan hanya reuni, mereka membicarakan topik-topik Alkitab, topik-topik teologia, pembicaraan level tinggi, pembicaraan ini ayat ini, bagaimana penerapannya. Oh, ini bahasa aslinya begini, ini bahasa Ibraninya begini, ini bagaimana penerapannya, ini bagaimana keadaan. Dan waktu itu mereka bukan hanya bicara soal ayat Alkitab, soal bagaimana penerapannya dalam pemerintahan, dalam kesehatan, dalam masyarakat, dalam keuangan, pekerjaan, semua bidang berdasar dari hukum Taurat. Sehingga pertemuan itu adalah pertemuan penting buat para profesor Alkitab untuk mereka membicarakan, tanya jawab. Ada masalah begini, ayat Alkitab yang cocok gimana? Apa arti ayat ini? Wah, dan itu makan berhari-hari sesudah perayaan Paskah, saudara. Dan uniknya, Yesus lebih pilih tinggal bersama mereka, membicarakan hal-hal yang rohani tentang Alkitab daripada di luar sana. Itulah makanya nanti akan Anda baca bagaimana Yesus itu bertambah hikmatnya, ya, lebih disukai. Mungkin kita baca saja ya di bagian ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Wow, hikmat dari Tuhan, kebesaran dari Tuhan, dan makin dikasihi. Kenapa? Karena Yesus punya kualitas. Dia lebih suka hal yang rohani daripada hal yang duniawi. Dan saya berdoa semua jemaat Efrata, semua anak muda Efrata, semua anak cucu Efrata, anak-anak sekolah minggu, mereka akan bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi juga oleh Allah dan manusia. Caranya bagaimana? Sebagai orang tua, Anda harus mengusahakan, melatih, memberi contoh supaya anak cucumu punya passion, punya kerinduan akan hal yang rohani lebih daripada hal yang duniawi.
Karena excellent spirit itu bicara kuasa Roh Kudus. Anak-anak sekolah bisa sama-sama sekolah dimanapun. Bahkan ada anak-anak lain yang mungkin sekolahnya lebih pintar, lebih hebat, sekolah yang lebih bonafit, sekolah yang rankingnya lebih tinggi dari sekolah anak kita. Mungkin dia sekolah di sekolah internasional, sekolah yang paling mahal, sekolah yang kurikulumnya bagus. Tetapi saudara, kalau anak-anakmu excellent di hadapan Tuhan, mereka akan mengalami bertambah di atas rata-rata. Jadi dari kisah ini, Yesus umur 12 tahun, kita belajar bagaimana dia lebih suka di bait Allah. Tunjukkan lagi ayat yang ke-46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. 3 hari Yesus tidak kemana-mana. Memang gak tahu bagaimana dia makannya atau bagaimana dia hidupnya. Tetapi yang jelas sepanjang 3 hari ada seminar teologi, ada pembahasan Alkitab. Yesus ada di situ. Dan Anda perhatikan, ia sedang duduk di mana saudara? Di pojokan sedang main-main? Tidak. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Ngapain di tengah-tengah? Karena Yesus menjadi pusat. Begitu excellent hidupnya, jalan pikirannya, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Tanya jawab. Dan ini para profesor teologi, mereka terkesan. Lihat ayat berikutnya, di ayat yang ke-47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Artinya Yesusnya bertanya, orang-orang menjawab, para ahli teologi menjawab, para profesor menjawab. Dan ketika mereka sudah menjawab, lalu Yesus memberikan jawab juga. Dan rupanya pendapat anak 12 tahun ini lebih cerdas, lebih tepat, lebih bijaksana, lebih hebat dari yang lain. Mungkin Anda berkata, ya jelas dia kan Tuhan, dia tahu segalanya. Oh no. Saudara, Anda perhatikan tadi ayat yang sebelumnya kita baca. Yesus itu ada progresnya. Dia bertambah, bertumbuh besar. Dia memang Tuhan, tetapi dia terbatasi dalam kemanusiaannya. Dia manusia normal juga seperti kita, yang lahir dari bayi, bertambah dewasa. Bayi itu pertumbuhannya ada progresnya saudara. Bayi yang baru lahir, dia gak bisa langsung berjalan, gak bisa langsung bicara, hanya bisa oek-oek. Bahkan bayi yang baru lahir, untuk sekian minggu mereka hanya bisa melihat 30 cm dari mata, gak bisa lihat jauh. Makanya kalau Anda punya anak bayi yang baru lahir, kalau Anda mau dikenal, Anda harus mendekat kurang dari 30 cm. Karena di atas itu anakmu masih kabur, tidak bisa lihat saudara. Ya, ayo bapak ibu muda, keluarga muda yang baru punya anak, ambil kesempatan. Terutama bapak-bapak yang sibuk. Kalau anakmu masih kecil, masih di bawah 1 bulan, ambil kesempatan, mepet, tunjukkan wajahmu. Kalau yang dekat dengan bayi itu hanya pembantu, babysitter, maka babysitter itu yang dikenal dia. Saudara harus mendekat, berikan suaramu, berikan wajahmu. Nah, nanti setelah berapa minggu kemudian baru dia mulai pandangannya makin luas. Anda gak bisa cerita hal-hal yang abstrak kepada anak kecil. Sampai usia tertentu dia bisa membedakan antara Doraemon itu hanya karangan dengan Doraemon itu tidak ada di dunia nyata. Baru bisa bedakan di usia tertentu. Itulah pengetahuannya bertumbuh. Ya, anak kecil harus belajar
membedakan kiri dan kanan, memasangkan kancing baju. Ada pertumbuhan, saudara. Nah, Yesus mengalami itu. Dia bayi masih harus owek-owek. Dan dalam pertumbuhannya sebagai manusia, karena dia terus fokus pada rohani, dia terus perhatian dengan rohani, maka dia punya kecerdasan lebih dari rata-rata. Bahkan dia suka tinggal di bait Allah lebih dari rata-rata. Dan endingnya tadi, dia makin besar, makin luar biasa. Ini perenungan buat kita. Jangankan buat anak-anak. Yang pertama buat yang dewasa dulu. Bapak ibu yang sudah tua, bapak ibu yang sudah dewasa, sudah 17 tahun ke atas, sudah punya KTP, sudah punya SIM, ya, sudah dianggap dewasa, bisa ikut pemilu. Pertanyaannya, apakah Anda juga suka tinggal di bait Allah? Apakah Anda suka? Yesus masih 12 tahun. Ini teladan. Anda yang 12 tahun ke atas harusnya juga punya kesukaan akan bait Allah. Kalau Anda punya kesukaan itu, saudara akan lebih besar, lebih berhikmat dari rata-rata. Jadi Bapak Ibu, ayo, jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan gereja. Kalaupun Anda tidak bisa ke gereja Efrata karena engkau di luar kota, saudara tetap ikuti siaran kita. Kenapa? Kalau Anda mencintai bait Allah, saudara akan bertumbuh, rohanimu akan bertumbuh, hatimu akan bertumbuh dekat dengan Tuhan. Tapi kalau Anda menjauh dari Tuhan, maka saudara akan semakin jatuh dan jauh. Yesus, dia suka di bait Allah. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bagaimana dengan anak cucu Anda? Apakah mereka lebih suka di taman rekreasi daripada ke gereja? Apa mereka lebih suka kebun binatang, melihat monyet, jerapah, badak dan gajah, daripada berjumpa dengan Roh Kudus di gereja Tuhan? Kalau ya, PR buat Anda orang tua. Mereka harus menikmati hadirat Tuhan, menikmati gereja Tuhan, menikmati ibadah. Guru-guru sekolah minggu, para pembina remaja, pembina youth, apakah anak-anak yang Anda bina lebih menikmati main game daripada memuji Tuhan? Kalau ya, itu PR buat kita. Anda harus mengarahkan mereka mencintai Tuhan lebih dari main game, lebih dari jalan-jalan, lebih dari ke mall. Dimulai dengan orang tua. Kalau itu anak-anakmu model begitu, malas ke gereja, ya banyak alasannya saudara. Ya, Anda yang tua sadar ada banyak alasan, tetapi kita tahu ini kebutuhan, ini kepentingan. Makanya Yusuf dan Maria selalu bawa Yesus, dan hasilnya Yesus lebih mencintai bait Allah. Bahkan mereka lupa Yesus dicari di tempat lain, padahal Yesus ternyata lebih suka di bait Allah, membicarakan soal iman, membicarakan soal rohani. Dan saya berdoa hari-hari ini ada kebangkitan, revival di Jemaat Efrata. Hati anak-anak berbalik, cinta akan Tuhan, rindu akan Tuhan. Orang tua
Engkau izinkan anak-anakmu lebih suka tinggal di gereja daripada di tempat lain. Jangan sampai ada orang tua yang malah kebalikan berkata, gereja terus, sana tinggal di gereja. Saudara, tapi kalau ada support, anak-anakmu dekat dengan Tuhan, hidup mereka, masa depannya akan luar biasa. Tentu mereka harus belajar dengan baik, mereka harus membantu orang tua dengan baik, mereka harus jaga kesehatan dengan baik. Tapi mereka juga harus cinta ada di bait Allah. Itu teladan Yesus, saudara. Saya berdoa supaya tiba waktunya anak-anak kita suka tinggal di bait Allah, pengen tinggal di bait Allah, dan itu membuat mereka merasakan hadirat Tuhan yang lebih lagi. Ayo beri teladan dari kita orang tua. Lebih baik satu hari, nyanyikan dengan sungguh. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Sekali lagi angkat tanganmu semua, katakan, lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji dan menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Bapak jamah kami, biar ada kerinduan dalam hidup kami untuk tinggal di bait Allah, ada di pelataran rumah Tuhan, lebih daripada 1000 hari di tempat lain. Kami melihat dari Yesus, 3 hari dia terpisah dari orang tuanya, tapi dia tidak ada di mana-mana. Dia tidak mencari kesenangan anak-anaknya, tetapi dia ada di bait Allah, bahkan membicarakan soal iman. Tuhan, biarlah kami yang dewasa maupun anak-anak kami, anak cucu kami, sekolah minggu, remaja, pemuda, pro-M, sampai dewasa, semuanya punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan, rindu mengenal Tuhan, rindu dekat dengan Tuhan lebih dari sebelumnya. Hamba berdoa ada revival di antara jemaat Efrata, kebangkitan rohani, karena rindu bersama Tuhan, rindu belajar tentang Tuhan lebih dari rata-rata. Jamah dan bangkitkan kami semua, karena orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan mendapat excellent spirit. Hidupnya pasti naik dan pasti naik. Meteraikan Tuhan, kebenaran-Mu, dan tuntun kami semakin dekat dengan Tuhan. Berkati semua sudah melayani, berkati anak-anak-Mu sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, kami bisa praktek semakin cinta Tuhan. Dalam nama Yesus, kami doakan juga untuk besok Selasa jam 10 akan ada acara Kampung Pancasila. Tuhan melawat dari setengah 10 acara mulai, kiranya Tuhan campur tangan sehingga gereja-Mu Efrata boleh menjadi berkat buat sekitar. Kami masuk hari dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa
sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.